Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Kusuma Rahayu dari 10 Keperawatan 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem perkemihan. Jadi dalam sistem perkemihan itu ada organ-organ. Nah, yang ini adalah contoh gambar sistem perkemihan perempuan, dan ini yang laki-laki. Nah, di sistem perkemihan perempuan itu ada 2 buah ginjal, 2 buah ureter, ada vesika urinaria atau kandung kemih, dan ada uretra. Dan untuk yang laki-laki juga sama, ada 2 buah ginjal, 2 buah ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan ada uretra. Dan yang ini namanya prostat. Dan yang pertama itu ada ginjal itu terletak di dinding abdomen posterior, terletak di sisi kiri dan kanan kolumna vertebralis dan di belakang peritoneum. Tinggi ginjal dari vertebra toraksik ke-12 sampai lumbal ke-3, dan ginjal sebelah kanan itu lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri karena di sebelah kanan itu terdapat organ hati. Fungsi ginjal itu pengeluaran zat sisa metabolisme, pengatur asam basa tubuh, dan pengaturan tekanan darah. Di ginjal itu terdapat 3 area jaringan, yaitu korteks bagian luar, medula bagian dalam, dan pelvis renal tempat penampung urin. Di dalam ginjal juga terdapat nefron, di mana nefron ini adalah unit fungsional terkecil untuk proses pembentukan urin. Di dalam ginjal, nefron itu ada 1-4 juta nefron. Kemudian ada ureter. Ini ureter. Nih. Ureter itu merupakan saluran yang menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria. Panjang ureter itu 23-30 cm dengan diameter 30 mm. Ureter itu terdiri dari 3 lapis. Lapisan luar jaringan ikat, lapisan tengah otot polos, dan lapisan dalam itu mukosa. Di dalam ureter terdapat gerakan peristaltik yang dimana setiap 5 menit mendorong urin dari ginjal ke vesika urinaria. Kemudian ada vesika urinaria. Ini vesika urinaria, di mana vesika urinaria itu tempat untuk menampung urin dan terletak di belakang os pubis. Vesika urinaria terdapat 3 lapis. Lapisan luar yaitu jaringan ikat yang berisi pembuluh darah dan saraf. Kemudian lapisan tengah itu berisi otot, yaitu otot polos, yang dimana otot ini berkontraksi saat buang air kecil. Kemudian ada lapisan dalam, yaitu mukosa, yang terdiri atas epitelium transional. Bila sudah terisi 300-400 urin, maka ada keinginan untuk buang air kecil. Kemudian ada uretra. Ini uretra. Uretra pada perempuan itu panjangnya 4 cm. Kalau pada laki-laki, uretra panjangnya 17,5 sampai 20 cm. Uretra itu tempat untuk mengeluarkan urin. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang nefron. Ini tuh nefron. Nefron itu unit fungsional terkecil yang terdapat di dalam ginjal. Di dalam ginjal, nefron itu ada 1-4 juta nefron. Nah, nefron terdiri atas glomerulus, glomerulus, dan ini ada kapsula Bowman. Di sini kapsula Bowman. Di sini ada tubulus contortus proximal, dan ini ada lengkung Henle. Ini tuh lengkung Henle, dan di sini ada tubulus contortus distal, dan
terakhir ini ada tubulus collectivus atau ductus colligens. Nah, yang ini tuh arteri. Ini arteri. Nah, yang ini tuh pembuluh darah atau kapiler peritubular. Nih yang ini, kapiler peritubular. Nah, kalau ini namanya vena renal. Ini vena renal. Nah, yang di lengkung Henle ini lengkung Henle namanya vasa recta. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang proses pembentukan urin, di mana darah dari arteri renal menuju ke arteriola. Nah, terus habis dari arteriola itu masuk ke glomerulus. Di glomerulus itu disaring atau proses filtrasi, yang dimana hasil saringannya itu berupa protein dan sel darah. Lalu dari glomerulus ini menuju ke kapsula Bowman. Di kapsula Bowman itu hasilnya adalah urin primer. Di kapsula Bowman itu hasilnya urin primer yang terdiri dari air, garam, gula, dan urea yang tidak disaring itu dikeluarkan melalui vena renal. Nah, lalu urin primer ini menuju ke tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal terjadi proses reabsorpsi. Reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali. Dan lengkung Henle. Di lengkung Henle yang diserap air, glukosa, kalsium, kalium yang hasilnya adalah urin sekunder yang terdiri dari air, garam, urea, pigmen, dan empedu. Lalu urin sekunder menuju ke lengkung Henle yang menurun, disebut descendens. Di sini itu masih terjadi proses penyerapan, yang diserap itu air. Nah, lengkung Henle yang naik ini yang diserap itu garam. Nah, kemudian menuju ke tubulus contortus distal. Di tubulus contortus distal itu terjadi proses augmentasi. Di tubulus contortus distal terjadi proses augmentasi atau urin sesungguhnya. Nah, di sini itu urin sesungguhnya. Augmentasi itu pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh dan keluar berbentuk urin. Tubulus contortus distal juga masih ada proses penyaringan. Yang disaring itu ion natrium, klorida, dan urea. Terjadi penambahan zat sisa untuk dikeluarkan bersama urin. Nah, yang ditambah itu sisa-sisa dari obat-obatan, terus toksin atau racun, dan NH3 atau amonia. Lalu urin sesungguhnya itu menuju ke ductus colligens atau tubulus collectivus. Urin dikumpulkan, lalu urin dari tubulus collectivus menuju ke pelvis renal, menuju ke ureter, terus ke vesika urinaria, dan yang terakhir ke uretra. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.